Selamat datang di Coin Signal Indonesia. Pembahasan kali ini adalah fatwa dari PWNU Jawa Timur bahwa Bitcoin haram. Nah, di sini mungkin yang memfatwakan seperti itu adalah orang yang tidak terjun di bidangnya dan belum mengetahui seluk-beluk sistem blockchain itu sendiri. Dan saya yakin itu. Kenapa difatwakan haram? Mungkin Bitcoin ini tidak mempunyai nilai intrinsik yang stabil atau nggak ada benda nyata yang kemudian nilainya berubah-ubah setiap menit, yang mungkin bisa terjadi horor atau ketidakpastian. Nah, terus yang ketiga itu kemungkinan yang menciptakannya bukan orang muslim, atau bisa saja digunakan dalam pengembangan Bitcoin itu bisa dari segi kejahatan atau sistem riba yang dikembangkan. Nah, di situ ada banyak faktor yang memfatwakan bahwa Bitcoin itu haram. Nah, mungkin itu pendapat beliau atau pendapat-pendapat orang-orang yang tidak menyetujui Bitcoin. Dan menurut pendapat saya itu ada pemikiran yang berbeda. Kalau menurut pendapat saya, kalau kita investasi, ya, kalau menurut saya Bitcoin itu suatu investasi, ya kan? Misalkan saya membeli saham, saya bandingkan dengan saham sekuritas atau saham-saham perusahaan yang nyata yang kita ketahui. Saham-saham yang nyata seperti halnya kita memberi saham ya Indomie atau sahamnya Rinso, sabun-sabun itu kan termasuk sahamnya Unilever. Kalau kita memasukkan uang ke saham atau membeli sahamnya dan kita itu mendapatkan tanda kita membeli, yaitu sebuah kertas tertulis bahwa kita memiliki bagian dari perusahaan tersebut, itu jaminannya atau tandanya itu kita mempunyai surat tertulis. Nah, di dalam dunia kripto, kalau saham kan basisnya cuman dalam negeri ya, lokal ya, belum sampai antar negara, belum sampai ke dunia luar. Nah, dengan adanya blockchain, adanya aset kripto, itu aset kripto itu sebenarnya sebagai jaminan bahwa kita investasi di perusahaannya mereka. Dengan memiliki aset kripto ini kita mempunyai hak bagian dari perusahaannya, dan aset kripto ini bisa dikirim, artinya bisa dikirim ke market Korea, bisa dikirim ke market Amerika, bisa dikirim ke market Singapura, artinya bisa dijual atau diperdagangkan di seluruh dunia. Sedangkan saham itu cuma bisa diperdagangkan dalam negeri atau lokal saja. Nah, perkembangan aset kripto, kalau misalkan Bitcoin dikatakan haram karena tidak tahu cara pengembangannya atau cara penggunaannya, kita ada kripto lain. Kalian buka di Indodax, ada yang namanya ABBC atau Alibaba Coin. Nah, Alibaba Coin ini koin juga, koin kripto juga, berbasis blockchain juga. Terus usahanya apa dari Alibaba ini? Kalian buka saja website alibaba.com. Di situ dia menjual produk-produk online. Bahkan Alibaba ini adalah penjual online, jualan online terbesar pertama di dunia, yaitu orang yang sukses, ya kan? Orang yang sukses di dunia. Nah, kalian tinggal cari Jack Ma, orang terkaya di China. Nah, kalian juga bisa mempelajari
bahwa seperti Tokopedia, Shopee, juga market online seperti Alibaba.com ini. Nah, Alibaba membuka investasi. Bagi kalian yang mau berinvestasi di Alibaba.com, kalian bisa membeli koinnya yang ada di Indodax dengan nama ABBC. Nah, seperti itu ya. Kenapa harganya fluktuatif? Setelah kita beli, harganya kok turun. Terus kalau turun, pas turun saya takut rugi, saya jual, kok harganya beberapa hari kok naik lagi. Nah, begini ya teman-teman, orang investasi itu tidak ada jaminan kita untung, tapi setidaknya kita sudah ada menanam di situ. Contoh kita investasi kepada petani, ada lahan berapa hektar, kita menyetorkan uang misalkan 10 juta. Uang 10 juta itu buat bayar orang yang ngolah lahan seperti cangkul, bajak dan lain, untuk beli bibit untuk ditanam di situ. Dan ketika kita berinvestasi di situ, apakah kalau uangnya kita mau tarik lagi sama dengan uang yang investasi hari kemarin? Misalkan kemarin saya investasi, hari ini saya mau dapat untungnya, apakah bisa? Tentu saja tidak bisa. Bahwa investasi itu seperti orang menanam. Kalau uangnya sedang digunakan, ya pasti nilainya turun. Karena apa? Orang yang dananya diolah itu belum mendapatkan hasil. Itu kalau menanamnya padi, itu baru bisa mendapatkan hasil itu 4 bulan sekitarnya. Itu kalau hasilnya bagus pasti untungnya banyak, kalau hasilnya tidak bagus ya untungnya sedikit. Kalau gagal panen, tentu investasi tersebut juga hangus, gagal panen, keserang hama, mati total, atau ada sisa sedikit dan nanti diolah lagi seperti itu. Itu baru yang nyata. Itu kalau petaninya nanamnya padi. Kalau takut rugi, misalkan nanamnya kelapa, ya kan, kelapa yang bisa diproduk di pabrik santan misalkan, pasti kelapanya laku terus kan. Nah, proses penanamannya sampai berbuah itu memakan waktu 5 tahun hingga 10 tahun, baru kalian merasakan panennya setiap hari ketika semuanya itu sudah panen. Nah, untuk resiko yang sedikit seperti menanam kelapa, itu kan resikonya kecil, angka kerugiannya kecil, tetapi dalam jangka waktu yang panjang. Dalam jangka waktu yang pendek seperti menanam jagung kalau kena angin lebat roboh semua toh, itu juga kita investasinya juga habis di situ. Nah, seperti juga orang tani menanam sawah ini juga investasi. Mereka membelikan berapa uang dulu, mengeluarkan tenaga dulu, baru mendapatkan hasil. Nah, orang yang memfatwakan Bitcoin itu haram, itu tidak tahu cara kerjanya. Kalau Bitcoin tidak tahu cara kerjanya, kita pelajari dulu aset-aset kripto lainnya, kita pelajari di dalamnya, ikut gabung di grup, ikut gabung di sosial medianya, kemudian baru kita memahami apa yang ada di dalamnya. Kalau kita ketinggalan teknologi, kita akan semakin ketinggalan zaman. Contohnya orang dulu sudah ada handphone, dulu ada sepeda. Kita tidak suka sama sepeda, mengatakan sepeda itu haram karena yang buat orang kafir atau apa. Karena seiring berjalannya waktu, tidak suka dalam itu barang, kita akan ketinggalan. Kita jalan kaki, orang lain sudah jauh. Perubahan zaman berikutnya sepeda motor. Kalau kita nggak suka sama sepeda motor, kita akan sangat jauh ketinggalan. Kita jalan 5 langkah, dia udah 1 kilometer. Ada handphone, orang kita mau
memberikan informasi, memberikan sebuah undangan, ya kan? Mereka datang jalan kaki atau naik kendaraan baru sampai itu sangat lambat dan kita semakin ketinggalan. Seperti halnya sistem blockchain atau teknologi blockchain seperti aset kripto seperti ini, bahwa kita harus mengikuti perkembangan zaman. Semakin banyak penduduk bertumbuh di dunia ini, Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi suatu karunia yang besar untuk mempermudah umatnya di dunia, walaupun penduduknya padat, walaupun penduduknya itu semakin ramai dan penempatan kita itu terbatas, ruang cari rezeki kita itu sepertinya sulit, ya kan? Tetapi kemudahan karunia yang Allah berikan sangatlah besar, seperti halnya terciptanya handphone, terciptanya lagi sepeda motor, mobil, bahkan pesawat terbang. Itu di dalam transportasi. Di dalam segi keuangan, perdagangan bisa melalui internet, media online, Tokopedia, Lazada, dan Shopee, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan aset yang dulunya sekuritas saham harus datang ke kantor beli ini, orek ini sekarang bisa didigitalkan seperti aset kripto dengan bisa ditransfer dalam bentuk angka melalui rekening bank dan lain sebagainya. Itu semua adalah karunia yang maha kuasa. Itu semua adalah keagungan dari Yang Maha Kuasa. Kalau kita sendiri, apalah daya orang kecil yang tak mampu berbuat apa-apa. Tapi kita bisa belajar dan berusaha atas apa-apa perkembangan yang terjadi di dunia ini. Itu saja pesan singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kritik, masukan, dan saran, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.